Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, saya Alifina Azahra dengan NIM 33372300012, bertugas sebagai moderator dalam video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem pemesanan tiket bioskop menggunakan Laravel yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web di bawah bimbingan Bapak Royan Habibi Soekarna Eskom Mkom. Nah, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada Wenson Colin dengan NIM 33372300081 yang akan menjelaskan tentang latar belakang dari sistem ini. Kemudian ada saya sendiri, Alifina Zahra, yang akan menyampaikan tujuan pengembangan sistem. Kemudian ada Muhammad Andi Setiarahman dengan NIM 33372300018 yang akan membahas research atau teknologi yang digunakan. Kemudian ada Irfan Hasan Zahrawi dengan NIM 33372300066 dan juga Rizwan Faturrahman dengan NIM 33372300078 yang akan menjelaskan tentang kode program yang telah kami kembangkan. Dan yang terakhir ada Sarah Aulia Rahmah dengan NIM 33372300062 yang akan menyampaikan kesimpulan dan juga penutup. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama sini ada latar belakang. Di era digital ini kan kita untuk membeli tiket bioskop itu nggak harus secara offline di loketnya, tapi kita bisa juga beli secara online. Sistem ini tentunya mempermudah kita sebagai pengguna untuk memilih jadwal, film, dan juga kursi yang kita ingin. Nah, kelompok kami di sini menggunakan sistem yang sama, menggunakan Laravel, yaitu framework PHP yang dapat membuat sistem ini secara efisien. Fitur-fitur yang ada di sistem ini yaitu adalah login, register, dan juga logout, serta pemilihan jadwal, kursi, dan juga film untuk pengguna, agar mempermudah pengguna dan juga mempermudah pihak bioskop untuk mengolah data. Sepertinya itu saja untuk latar belakangnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari pembuatan sistem pemesanan tiket bioskop. Nah, yang pertama itu meningkatkan kemudahan pemesanan tiket. Jadi, sistem ini tuh dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membeli tiket bioskop secara online tanpa harus datang langsung ke loket. Nah, dengan begitu pengguna bisa melakukan pemesanan kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efisiensi pengelolaan tiket. Jadi, selain mempermudah pengguna, sistem ini juga membantu pengelola bioskop untuk mengatur dan juga memantau penjualan tiket dengan lebih praktis. Nah, semua data penjualan dapat tersimpan dengan baik sehingga proses pengelolaan menjadi lebih efisien. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi sistem ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan juga mudah digunakan. Dengan begitu pengguna dapat dengan mudah memilih fitur yang ingin ditonton seperti jadwal tayang serta kursi yang diinginkan sesuai preferensi mereka. Oke, selanjutnya resource yang digunakan. Yang pertama, kita menggunakan Laravel, sebuah framework PHP yang berfungsi untuk mengembangkan backend aplikasi dengan cara yang terorganisir dan efektif. Selanjutnya, kita menggunakan sistem database, yaitu MySQL, yang digunakan untuk menyimpan informasi seperti data pengguna, film, jadwal, serta pemesanan tiket. Selanjutnya kita menggunakan platform server lokal yaitu Laragon yang memungkinkan pengembangan dan pengujian aplikasi secara offline. Selanjutnya kita menggunakan framework Bootstrap untuk front-end yang membantu menciptakan desain antarmuka aplikasi yang modern dan responsif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan website yang telah kami buat. Ini adalah halaman utamanya dari website. Di sini ada beberapa film, ada film komedi dan film petualangan. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita register dulu. Namanya Rizwan. Salah. Rizwan. Nah, setelah kalian register, kalian baru bisa login di sini. Kita masukkan username-nya yang tadi, juga passwordnya.
Nah, setelah login, kita di sini ada bar di sini menunjukkan tiket yang akan nanti kita pesan. Misalkan saya ingin memesan Avenger Endgame. Ini akan otomatis terisi ya. Nah, kita bisa pilih jamnya di sini. Kita pilih jam 6 baik. Lalu kita pilih kursinya, kita akan pilih A1. Nah, kita sekarang bisa lihat di tiket saya di sini. Misalkan di sini kalian salah masukkan kursi, misalkan tidak ingin kursi A1, kita bisa edit di sini aja kursinya. Kita ubah kursi, misalkan kita pindah ke C1. Simpan beban. Nah, gini. Sekarang sudah berubah di C1, di sini juga bisa dihapus. Terus juga di sini kita bisa logout. Terakhir kita bisa logout di sini. Baiklah, sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa codingan yang telah kami buat karena terlalu banyak. Jadi saya hanya akan menjelaskan beberapa codingan saja. Berikut ada controller.php. Bagian ini berfungsi untuk mendukung pengecekan hak akses pengguna, memastikan hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat melakukan tindakan tertentu, memungkinkan pengelolaan tugas atau proses yang berjalan di background seperti pengiriman email atau pemrosesan data. Selanjutnya ada fungsi lainnya mempermudah proses pengecekan dan validasi data yang dikirimkan pengguna, seperti memastikan data yang sudah diterima dengan aturan. Dasar controller kelas ini menjadi induk bagi semua controller di aplikasi, sehingga kita tidak perlu menulis ulang fungsi-fungsi standar untuk setiap controller. Selanjutnya ada root controller. Sini ada fungsi index. Fungsi ini mengambil data tiket berdasarkan ID pengguna yang sedang login dan mengirimkan data tersebut ke halaman utama. Ini memungkinkan pengguna melihat tiket yang sudah mereka pesan. Selanjutnya ada fungsi login dan register. Fungsi login menampilkan halaman untuk login, sementara register menampilkan halaman pendaftaran. Kedua bertanggung jawab hanya untuk menampilkan tampilan halaman terkait. Selanjutnya ada fungsi pesan. Fungsi ini mengambil data bioskop berdasarkan ID yang diterima, lalu menampilkan untuk melakukan pemesanan tiket. Selanjutnya ada fungsi pesan add. Fungsi ini menangani proses penyimpanan tiket baru ke database. Data yang dikirimkan oleh pengguna akan dimasukkan ke dalam tabel TB strip pesan, lalu pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Ini ada fungsi edit. Fungsi ini menampilkan halaman untuk pengedit data tertentu. Jika data tiket tidak ditemukan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan error. Next ada fungsi update. Fungsi ini memproses pembaruan data tiket. Setelah data yang dimasukkan pengguna divalidasi, data di database akan diperbarui dan pengguna diarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan sukses. Selanjutnya ada user controller.php. Fungsi login. Fungsi ini memproses autentikasi pengguna. Data username dan password divalidasi terlebih dahulu. Jika autentikasi berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman sesuai peran admin atau user. Jika gagal, pengguna diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan error. Selanjutnya ada fungsi logout. Fungsi ini mengakhiri sesi pengguna dengan menggunakan metode logout dan mengarahkan mereka kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada fungsi register. Fungsi ini menangani pendaftaran pengguna baru. Data seperti nama, username, dan password divalidasi. Password dihash menggunakan
backup sebelum disimpan ke database. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya ada fungsi delete ticket. Fungsi ini menghapus data tiket berdasarkan ID yang dienkripsi. Setelah tiket dihapus, pengguna diarahkan kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada fungsi edit tiket. Fungsi ini menampilkan halaman untuk mengedit data tiket tertentu. Data tiket diambil dari database berdasarkan ID yang telah dideskripsi, lalu dikirimkan ke tampilan edit. Terakhir ada fungsi update. Fungsi ini memperbarui data tiket di database. Data baru yang dimasukkan pengguna akan menggantikan data lama berdasarkan ID tiket. Setelah selesai, pengguna diarahkan kembali ke halaman utama. Selanjutnya ada models, yaitu user.php. Bagian ini berfungsi untuk mengatur nama, email, dan password dari pengguna. Selanjutnya ada bagian views. Di sini ada edit.php. Bagian ini merupakan bagian untuk mengedit tiket yang telah dipesan, seperti untuk mengubah nama, judul film, nomor kursi, jam, serta bagian kursi. Hanya itu. Ini ada index.php. Ini codingnya lumayan panjang ya. Bagian ini merupakan tampilan untuk pemesanan suatu film. Di sini ada apa? Ini bagian tiketku juga. Di sini salah satunya ada film, ada list film komedi seperti Agalain, Rush Hour, Despicable Me 4, Petualangan dan Aksi, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pesan.php. Bagian ini merupakan pemesanan. Bagian ini merupakan untuk kita memesan tiket. Kita seperti mengisi form pemesanan, yaitu nama, judul film, jam, dan nomor kursinya. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan sistem pemesanan tiket bioskop. Jadi, sistem pemesanan tiket bioskop yang dikembangkan menggunakan Laravel berhasil menyediakan fitur-fitur utama seperti registrasi pengguna, login logout, pemesanan tiket, serta pengelolaan data tiket. Framework Laravel memungkinkan pengelolaan data secara terstruktur dan efisien, mendukung pembuatan aplikasi yang aman dan nyaman digunakan. MySQL juga kita gunakan untuk menyimpan data, mendukung berbagai operasi seperti pencarian dan pengelolaan data dengan efektif. Dengan adanya sistem ini, proses pembelian tiket menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien bagi pengguna maupun pengelola bioskop.